92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound, dan kembali lagi di program Ladies Talk. Tentunya masih bersama dengan para ladies. Di sini ada Elke, ada Cipang, ada Cicewe, ada Citin, Christine. Ada dua sih. Jari-jari. Wah, semua ada di sini. Kata kalau itu sama zaman sekarang, semuanya pakai jari-jari. Oh, betul. Ya kan itu kan kayak semacam, maksudnya semua pakai jari-jari gimana? Masa harus dikasih tahu lagi sih online shopnya sih aku. Oh ya. Tapi kan itu skill baru loh. Kan secara nggak semua orang mengerti dengan hal-hal yang kayak gitu sebetulnya. Mau nggak mau gitu, harus belajar online. Betul. Iya. Mami saya aja jagoan banget loh drakornya. Wih, dia mah lebih ke segala benua dibanding saya. Oh my God. Iya. Kalau gue dikucilkan. Kalau saya kan cuman Korea doang gitu ya. Ini anak ikut-ikutan aja ya, maklum. Ikut sih nih. Mami saya sampai ke Cina-Cina. Oh ya? Ini ramai juga tuh. Sampai beli tablet dong dia dong. Wah, gaya. Wah, handphone Mami terlalu kecil. Oh my God. Tante, di TV aja nanti aku ajarin caranya. Nah. Itu harus beli alat nggak sih? Enggak. Harus smart TV, smart Bisa. TV. Enggak pakai ada alat itu, tapi kan nggak boleh sebut itu kan. Oh iya, nanti ya. Alat kan? Pakai alat kan, Ci? Ada, saya di rumah pakai TV biasa pakai alat. Nah, itu dia. Tolong nanti yang Bisa dengerin. korek kayak gini juga. Nah, tapi kalau yang mau endorse gua alatnya boleh juga sih. Benar. Sekarang hubungi nomor yang jalan di bawah ini. Ya. Ayo Ki, kembalikan ke yang benar. Itu benar-benar kayak apa ya? Ya seperti kayak tadi ya, itu kan jualan, terus kayak nambah skill buat ya dari sisi gadget kan mau nggak mau kita harus punya pengetahuan yang lebih ya, menguasai gadget kita masing-masing. Nah, ladies, so far itu kan skill-skill yang dipunya untuk menghadapi kemajuan teknologi, ya kan. Nah, ini tadi Alka sempat curhat mengenai emosi tentang ketika anaknya PJJ. Ini kan kita lagi mau mulai PJJ baru di tahun ajaran baru. Nah, ladies punya apa ya? Mungkin punya tips and trick nggak nih ya? Siapa tahu Sobat Maestro juga mengalami hal yang sama nih, kayak gitu. Pasti sih, kalau kata aku mami-mami nih pasti pas PJJ ini semakin ya itu, mau nggak mau mikir otak nih. Gimana caranya urusan rumah beres, sekolah anak gue beres, belum nanti misalnya merawat hubungan antara suami dan istri juga beres gitu. Nah, nyambung aja dia. Itu kan 100% harus kayak gitu. Nah itu kan gimana nih sebagai manusia, kita otak cuma satu tapi harus dibagi-bagi. Kalau bisa badan dibagi-bagi juga deh gitu kan. Kayaknya dalam banget ya. Serius loh. Kayak misalnya kalau bisa badan yang satu lagi nyuci baju misalnya, badan yang lain ngajarin anak PJJ, badan yang lain mungkin beli kemana gitu, beli sayur ke tukang sayur gitu kan. Bener nggak sih? Kita gitu kayak kayak harus bisa ada di segala tempat dalam satu waktu gitu. Mami-mami pasti gitu semua, ada yakin aku? Aku enggak sih. Waduh. Oh enggak ya. Berarti ya. Maaf loh. Gimana ladies? Nah emang itu kendala yang dihadapin kalau memang anaknya tuh harus didampingin. Iya kan? Itu memang kasihan banget tuh. Gue kebayang lah anak-anak yang memang masih TK, playgroup, SD emang kayaknya memang harus didampingin terus. Nah itu gue cuma bisa membayangkan. Udah gede ya. Jadi saya cuma bisa membayangkan. Ya dan mendoakan Elke. Makasih ya. Bantu doa ya sih. Makasih ya. Anak gue kan soalnya maksudnya udah bisa sendiri lah ya, walaupun memang kadang-kadang ya itu suka yang tadi kata yang bintang tamu kita yang hilang itu. Kita tuh kita kadang-kadang bekernya tuh yang dia bunyi terus sama dia dimatiin, terus kita juga udah kebiasaan bangun siang, tahu-tahu pas lihat, wah langsung ke depan, dek, udah jam segini. Oh iya nih telat, ya udahlah aku bilangnya wifi-nya. Nah itu alasannya wifi-nya nggak nyambung. Padahal telat bangun itu teh.
Kalau gue sih kendalain cuma situ, cuman jarang banget gitu. Cuman ya itulah yang anaknya masih kecil pasti kendala pisan lah. Itu mau nggak mau. Untung kalau yang WFH ya, dan WFH-nya maksudnya kerjaannya masih bisa dikesampingkan gitu. Tapi kalau yang kerjaannya harus saat itu harus di depan laptop, sementara anaknya di sebelahnya harus dijagain. Nah itu berarti itu sebenarnya itu merupakan masalah juga tuh untuk misalnya untuk orang tua yang bekerja tapi anaknya harus online school gitu kan, jadi itu rada lumayan ini karena bentrok pasti waktunya. Kayak aku, walaupun aku sebenarnya kerja kayak kita mah kayak kerja nggak kerja ya penyiar apa namanya, maksudnya kan cuma 3 jam kayak gitu kan, cuma tuh maksudnya tetap menyita waktu gitu kan, ketika kita harus ke studio terus PJJ anak-anak belum kita beresin gitu istilahnya kan, pasti ada assignments yang harus dikumpulin hari itu juga gitu kan, sedangkan saya jam 5 lah gitu ya. Nah maksudnya aduh gimana gitu, di saat kita pulang pun gitu kan anak kita belum tentu ready gitu. Oke, mami aku mau belajar sekarang, kan enggak juga gitu, enggak setiap hari kayak gitu kan. Nah itu teh memang struggle-nya di situ memang betul-betul. Makanya setahun kemarin tuh aku bilang belajar teh benar-benar emosi teh belajar banget gitu. Makanya pengennya sih tahun ini bisa lebih baik lah. Pasti bisa. Aku berarti ini pertanyaan buat wise lady. Gimana? Buat Civa sama Cewek nih, ya kan? Citin sabar dulu ya. Oke. Oh, santai men. Ini di bawah sini kan ada kotak dakor ini. Tapi ini mungkin jadi pertanyaan ya kan, cara mensiasati, nah itu dia, mensiasati supaya kita tuh nggak gampang emosi gitu sebagai orang tua, karena kan ya yang namanya PJJ itu tadi bikin emosi benar-benar naik turun, apalagi tugasnya belum selesai, deadline-nya udah hampir udah hampir deadline atau bahkan udah ada yang missing katakanlah gitu ya. Betul. Perlu ngumpulin tugas. Itu gimana nih? Mungkin ada tips nggak buat Sobat Maestro juga, siapa tahu mengalami hal yang sama. Apa ya? Ya kebetulan sih kalau misalnya anak saya sih dua-duanya udah pada gede ya. Udah pada bisa ngatur sendiri gitu kan. Cuma kadang-kadang mungkin karena sekolah di rumah itu kan lebih santai kan. Jadi kita ngelihat langsung kan gitu, ngelihat anak-anak, kok ini anak santai banget gitu kan, misalnya gitu. Paling kita ngomong, kok misalnya ke dedenya juga, udah selesai belum? Ada tugas nggak atau gimana gitu kan? Terus jadwal kuliah jam berapa? Terus sekolah sampai jam berapa gitu kan? Paling gitu aja sih gitu, nggak sampai yang gimana-gimana. Terus kayak gitu saya pikir mungkin kayaknya kalau saya lebih banyak ya udah deh saya udah ngingetin gitu kan. Terus kayak gitu mereka berjalan dengan ya cara mereka sendiri gitu kan, atur waktu sendiri istilahnya. Kalaupun misalnya sampai mereka ada mungkin lalai atau apa, ya udahlah, buat mereka itu buat pembelajaran aja sih kalau menurut saya gitu. Cuman saya tugas saya cuma ngingetin aja gitu, saya bawa ini udah belum, itu udah belum gitu kan. Karena kalau mereka udah gede, terlalu kita banyak ini juga ya, misalnya masuk ke ranah mereka gitulah istilahnya gitu. Buat mereka juga nggak nyaman gitu itunya. Jadi saya pikir mereka udah bisa belajar sendiri. Kalaupun ada kesalahan, ya mereka harus bisa koreksi kesalahan mereka, belajar dari semuanya itu gitu. Nah, kan udah Cifang dah. Buat anak kecil dong. Kalau anak SMA kan oke lah, gampang ya kan. Kalau misalnya LK, masalah emosi kayak LK mah dulu juga gue ngalamin ya. Maksudnya ini LK ngalamin karena PJJ kan di rumah. Kalau dulu gue tipe ngajar tuh yang kalau ulangan ditanya. Kalau nggak bisa, gue emosin, naik darah itu benar-benar naik darah gitu. Nah, itu tuh maksudnya gimana cara menyiasatinya, gue baru belajar terakhir-terakhir ini ya, Tin. Kita kan sama-sama belajar tuh ya. Jadi menyiasatinya tuh maksudnya berusaha tarik napas dulu ya, terus berusaha maksudnya berusaha percaya sama si anaknya gitu. Nah mungkin waktu dulu cara ngajar gue ke anak tuh, gue nggak percaya sama anaknya gitu. Maksudnya ditanya kan, udah bisa belajarnya, udah nih. Harusnya kalau kitanya percaya mah ya udah gitu. Sok nanti hasilnya lihat gitu kan, dapat berapanya itu mah
udah tanggung jawab dia gitu kan. Tapi kan dulu nggak percaya sama anaknya, makanya ini mami tanya gitu kan. Ayo udah ditanya, misalnya cuman miss satu kata aja kan buat gue tuh harus hafal mati gitu ya. Miss satu kata aja tuh gue suka emosi gitu. Nah itulah maksudnya gimana caranya ya itu berusaha, udah percaya sama anaknya gitu. Percaya sama anaknya, hasilnya mau gimana juga. Mungkin nanti lama-lama si anak juga lihat kalau dia hasilnya jelek-jelek terus juga kan dia mikir, oh kok gini gitu, kok temennya bisa dapat lebih bagus. Kalau kata gue sih modal percaya sama anak sih, harusnya sih seperti itu. Itu bicara klisenya sih seperti itu ya. Memang kalau menghadapinya gue yakin tiap orang beda-beda, kadar emosi tiap orang beda-beda gitu. Cuman balik lagi ya itu harus tahan nafas. Siapa ya waktu itu teh yang kalau marah teh gigit apa sih, maksudnya minum, siapa yang bilang ya waktu itu teh kalau mau marah teh kita minum dulu gitu, jadi jangan keluar dulu, minum, udah minum kan rada tenang, marahnya jadi emosinya terda gitu. Atau ngitung gitu kan, kayak pokoknya kasih jeda ya, ngitung, gitu kan, ngitung dulu sampai 100 kan, tapi pokok dia marahnya. Kayaknya ngitung dah, bukan nginum. Kalau nginum mah bisa keselak. Tapi pernah loh, ada siapa ya kalau mau marah kan minum, dia mau minum gitu, tau nggak? Ngitung sih bener, ngitung dulu. Tarik nafas, ngitung. Nah itu yang gue juga masih susah. Terus kan lagi kalau ini ekspektasinya sama anak yang masih kecil sih kan kita nggak bisa sama. Iya betul. Iya. Gitu kan. Karena mereka mungkin belum ngerti kali ya, belum ini gitu kan. Jadi ya benar lah itu yang kata Cifang bilang, ya kasih kepercayaan lah gitu. Walaupun mungkin standar kita tuh nggak sama gitu kan, misalnya dengan yang dia bisa lakuin gitu. Itu Elke sendiri buat mengatasi itu gimana sih biasanya Kak? Ya itu makanya yang setahun kemarin itu kayak trial error gitu kan. Jadi kayak siang-siang udah marah-marah nih misalnya, lama-lama ngeliat dia tidur, kasihan kan, maafin mami ya, mami salah gitu. Pasti itu selalu ada penyesalan itu dan terulang terus setiap hari. Kayak gue nyesel banget gitu, kenapa gue tadi harus marah, kenapa gue harus ngediemin dia gitu kan tadi itu. Tapi emang tugasnya tuh banyak gitu ke sekolahnya dia tuh tugasnya banyak ya? Lumayan sih, waktu itu sempat lumayan, tapi untungnya gitu ya, memang ya triknya yang Elke maksudnya udah lakuin tahun kemarin tuh karena kenapa Elke kok sampai emosi dan maksudnya kayak berat banget, rasanya PJJ berat banget, itu karena Elke push si anak untuk lu bisa selesai hari ini gitu. Padahal jadi Elke mengesampingkan, jadi kayak dia kan teh masih TK gitu, dia teh untuk main gitu. Ya. Tapi Elke mah enggak buat minggu depan. Ya nggak gitu juga sih ya. Akhirnya begitu, tapi ternyata sih jadi gini, kalau misalnya dia moodnya lagi emang nggak bagus gitu ya aku ajak main dulu gitu, terus baru balik lagi ke tugas gitu. Kalau dulu mah digedel sama Elke, lu udah tugas berapa nih? 3, ya 3-3-nya harus beres. Jadi misalnya dari jam 8 meeting bisa sampai jam 12 makan dulu, jam 1 ngerjain tugas lagi gitu tuh nggak? Waduh, kayak stres ya aja. Akunya nggak cuma si anaknya aja yang stres kan, si mamahnya juga stres kan, karena aku expect gitu. Jadi ya lu harus bisa gitu, kamu harus bisa, harus selesai gitu. Nah begitu makin kesini, wah tambah gila nih, Elke tambah gila, anakku juga bisa gila lama-lama. Jadi aku pikir udah santai aja. Jadi kalau misalnya memang nggak keburu, yang penting sudah melakukan yang terbaik kan gitu. Kalau sampai nggak keburu ya ngomong sama Miss-nya, Miss sorry ya nggak keburu, soalnya gini-gini. Ternyata udah dijabanin, aku udah ngomong, Miss maaf ya saya telat gini-gini. Miss-nya juga, oh ya nggak apa-apa mama, besok aja gitu. Ternyata gitu. Terus gue stres kemarin-kemarin buat apa ternyata kan ya gitu. Benar. Aku pikir itu bener yang kata Cifang gitu kan, oh bener. Jadi nyantai, lo harus ada jeda dulu, jangan marah dulu. Karena sebenarnya kalau nggak dikumpulin, kalau misalnya kita udah berusaha gitu ya, bukannya ya udah nggak usah dikumpulin, main-main aja gitu, nggak cukup waktunya gitu, dan juga anaknya mungkin nggak mood juga gitu kan. Ya aku sih lebih santai jadinya, dan lebih tahu dia teh masih TK gitu, bukan waktunya untuk sebenarnya kayak orang kuliahan dari jam segini sampai jam segini lihat textbook terus gitu, baca aja belum bisa gitu kan maksudnya. Gitu sih, kalau aku lebih ke situ. Baru tersadar lah si Elke ini dan si Ren terjauhkan dari mamah yang jadi macan tiap hari. Tapi sekarang mau mulai lagi ya Ke? Dia mau mulai lagi, jadi ini harus kuat lagi nih sih, kesabarannya harus
isi adaptasi lagi lah ya. harus bisa lah. Ya itu tadi sih memang cuman memang ketentuan dari pemerintah juga nih Sobat Maestro ya, dari Kementerian Pendidikan sendiri sebetulnya ya ini juga udah disepakati di sekolah-sekolah juga. Ya ini saya dapat info juga dari sekolah di tempat saya mengajar bahwa mata pelajaran wajib itu sekarang tidak harus tuntas semua gitu, tapi harus ada prioritas. Jadi dipilih yang mana kira-kira yang penting-penting, yang perlu-perlu. Nah itu nanti yang diajarin ke siswanya, seperti itu sih. Nah makanya jadi sekarang itu bisa dibilang bukan tidak harus tuntas ya, mungkin memang baiknya tuntas semua material pelajarannya, tapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini memang sebaiknya ya belajar itu tidak harus nanti terpusat dari sekolah aja gitu, tapi bisa kita belajar dari YouTube lah, dari googling apalah gitu kan. Tapi intinya adalah ya kita harus belajar sesuatu, menuntaskan sesuatu juga ya, jadi jangan sampai nanti misalnya wah di SMA kamu belajar apa? Aku tidak belajar apa-apa gitu kan, kacau. Dan pasti juga untuk orang tua ya ini jadi satu buah masa di mana kita bisa belajar ya, gitu, belajar untuk mengendalikan emosi, terutama juga kayaknya emosi bukan cuma soal melampiaskan kata-kata tapi juga perbuatan ya nggak sih? Kan kadang-kadang Asian mom gitu kan kadang-kadang suka kayak galak gitu kan ceritanya gitu, kayak kalau orang luar negeri kan kayak oh it's okay ya nggak apa-apa gitu. Awas ya kamu. Kalau Asian mom kan ada ceritanya gitu kan, lagi lompat-lompat, awas hati-hati lu, ntar lu jatuh kepala lu benjol, nah gitu. Taunya bener lagi udah kayak gitu. Iya. Serem banget, Tidak terduga. Kepanjangan ya. Sedangkan kalau orang luar negeri kayak yang awas hati-hati atau enggak, wah keren banget, lompatnya bisa tinggi banget ya. Nah, itu dia bedanya. Ya itu kita sama-sama belajar dan ya mudah-mudahan Sobat Maestro ada sesuatu hal yang didapat dari sesi kita yang pertama ini. Berarti kata kuncinya apa nih Cipang sama Cicewek untuk mengenai emosional ini? Bisa tahan diri, terus kalau misalnya emosi sama anak, percayalah sama anak sendiri gitu. Oke, cara ngebangun kepercayaannya? Kita memang harus pupuk dari kecil lah, maksudnya banyak nilai-nilai yang harus dimasukin gitu sama anak gitu kan. Ya intinya satu, anak harus takut dulu sama Tuhan gitu. Jadi kita percaya sama dia nggak akan bohong. Itu dia kuncinya. Berarti deketin dulu dia ke Tuhan. Ya. Supaya dia takut akan Tuhan. Terus juga udah gitu ya dia bisa mulai untuk ya berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan lah, ibaratnya kayak gitu lah ya. Ya. Si cewek silakan. Apa ya? Ya sama lah kayaknya sama Civa. Gak boleh copy paste. Ya lebih ini sama sih, intinya lebih apa ya, mungkin support ya kali ya, terus itu lebih standarnya mungkin lebih apa ya, kita lebih lihat kondisi anak juga sih sebetulnya, itu aja sih. Jadi supaya kitanya juga mungkin tadi kayak kata Elke kan nggak stres ya gitu, kondisi anak seperti apa gitu kan, kita menilainya bukan dari sisi kita sebagai orang tua juga, mungkin ada sih dari orang tua, tapi dari anak misalnya kebutuhannya dia apa gitu kan, itunya apa yang dia perluin itu kita juga harus tahu sih, itu aja paling. Lalu pesan untuk para guru yang siapa tahu menonton program Ladies Talk ini. Tapi gue yakin guru juga sekarang maksudnya harus bisa apa ya, maksudnya bukan bikin anak santai, bukan ya, cuma maksudnya guru juga pasti bisa menyesuaikan lah dengan keadaan seperti ini gitu. Nggak mungkin, guru juga pasti tahu lah sampai batas kemana gitu si anak ngerjain apanya. Dan kadang-kadang buat gue guru tuh sebenarnya kayaknya udah lebih bersusah payah lah ya, dia memikirkan cara supaya anaknya konsen, supaya anaknya ngedengerin, ngejawab. Itu kadang-kadang suka kasihan loh Ki, guru. Iya. Open cam ya anak-anak, tetap bandel nggak dibuka. Iya bener. Terus misalnya guru nanya ya, si A mana si A, dia nggak jawab gitu. Gue suka komen,
Dek itu bantuin atau jawab gitu kan, maksudnya guru juga kasihan loh masa PJJ ini tuh gitu, tau bukan cuma anak dan orang tua, guru juga bebannya berat. Kalau buat gue sih begitu. Jadi para guru tetap semangat gitu ya mengajar anak-anak kami. Makasih. Ya, Ibu Christine, ada yang mau dikomentarin? Nggak ada, itu aja udah. Benar ya? Betul aja. Citin, ada yang mau dikomentarin? Enggak. Tuh lagi baik sekarang. Tuh Kak, gimana Kak? Dapat apa nggak? Inspirasi apa nggak? Iya dong, jelas. Benar-benar ini jadi ingetin lagi aku. Ini kan makanya mau berjuang lagi nih di tahun ajaran baru. Ini jadi kayak refresh juga sih. Jadi ngingetin juga nih. Wah, berarti harus ada ancang-ancangnya kayak gini nih. Harus lebih sabar lagi. Terus ingat bener itu yang Cifang bilang, yang berusaha mami-mami di rumah yang mungkin lagi nonton ya. Yang berusaha bukan cuma kita, tapi Miss-nya juga lagi berusaha luar biasa. Iya, sertakan Tuhan ya, gitu Yes, juga. that's right. Oke, baiklah itu dia, dan tetap di Lady Stop.